Cari bahasa Jepang, baca. Jadi jangan mencawan aja kita, jangan dari saya aja. Anda bisa cari sendiri referensinya. Kalau karya fiksinya di luar kuliah kita, itu banyak lama bacanya. Ya. Di luar pertemuan lah kita cari nanti. Tapi ada loh cetakan baru dari terbitan tahun 80-an, tahun 90-an, Balai Pustaka menerbitkan edisi baru. Karya-karya lama itu diterbitkan oleh Balai Pustaka lagi. Anda bisa baca, Anda bisa beli daftar kembang di toko Budi kalau di Sudirman itu ada. Ya, karya-karya yang terbitannya baru gitu. Bukan apa, diterbit ulang lagi gitu. Kalau yang aslinya ya sulit kita cari. Kecuali kalau Anda ke Jakarta, ke Taman Ismail Marzuki, ada perpustakaan HB Yasin, itu akan ada di sana. Lengkap itu koleksinya. Gitu. Dapat? Ada dapat tentang masa Jepang? Bisa dibantu kawan-kawannya baca? Ada? Ya. Jadi kalau kita tahu dimanapun masanya itu ada yang pro dan kontra. Di mana juga ada yang pro pemerintah, yang kontra pemerintah. Ya. Sekarang kan kita lihat juga ada yang pro dengan Presiden dan Jokowi, ada yang kontra dengan kritis dengan Jokowi. Sama dengan itu. Yang namanya pro itu artinya yang muji. Jadi dari zaman abad ke-19 kondisi itu sebenarnya ada, setiap masa itu ada. Kita mengenal kalau kita bicara sastrawan abad 19 jauh sebelum angkatan Balai Pustaka, ya, ketika zamannya Raja Ali Haji. Kenapa Raja Ali Haji itu kurang populer? Di Malaysia kurang populer karena mereka itu jajahan Inggris dan ada sastrawan masa peralihan namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Jadi kalau kita ke Malaysia, orang tuh lebih mengagumkan Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Karena Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi itu dia berpihak ke penjajah. Nah, sama dengan ini. Jadi ada yang dia itu dekat dengan penjajahan Jepang, ada yang tidak. Yang tidak tadi itulah yang dia terpaksa menulis secara simbolis. Ya, arti kata dia secara kritis. Sastrawan itu kan dia karya sastra itu kan dijadikannya alat untuk menyampaikan gagasannya, media untuk menyampaikan gagasannya. Nah, bagi orang yang di pihak pemerintah, selalu karya sastra itu jadi alat propaganda. Ya, selalu jadikan alat propaganda. Kapanpun itu masanya begitu. Tapi bagi orang yang di kontra pemerintah, dijadikan media itu sebagai alat mengkritik pemerintah. Jadi kapanpun itu kita harus tahu masanya, kondisi seperti itu tetap ada. Ya, tetap ada kondisi seperti itu.
Paham? Paham? Nah, itu aja. Coba ada yang mau baca angkatan bahasa Jepang? Masa peradihan. Bukan, maaf, masa angkatan 45. 45 itu banyak namanya ya. Ada yang katakan Habiasin bukan angkatan 45. Ada yang katakan itu angkatan Khairul Anwar. Ada yang mengatakan angkatan setelah perang. Ada yang mengatakan angkatan kemerdekaan. Dan yang populernya angkatan 45. Yang katakan angkatan 45 itu Rosian Anwar. Silakan, ada yang baca? Angkatan 45. Jadi kalau dikatakan angkatan sudah perang, itu berarti angkatan 45. Sama. Ada? Ya, silakan. Angkatan 45 disebut juga angkatan Khairul Anwar karena Khairul Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga angkatan kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama angkatan 45 adalah Rosian Anwar. Karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya. Hal ini dikarenakan angkatan 45 dilatari dengan penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Ciri-ciri pada karya sastra angkatan 45 yaitu yang pertama, bebas. Artinya tidak terkurung oleh aturan-aturan sebelumnya. Yang kedua, individualistis. Artinya, karya-karya sastrawannya betul-betul merupakan isi perasaan dan pikiran pengarangnya. Yang ketiga, universalitas. Artinya karya sastranya bersifat universal yang membawa sastra Indonesia merupakan bagian dari sastra dunia. Yang keempat, realistis. Artinya selalu mengungkapkan sesuatu yang biasa dilihat, dirasa, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, futuristik. Artinya karya sastranya berpandangan pada masa depan dan selalu membawa hal-hal baru serta berusaha mewujudkan pemikiran yang baru bagi masyarakat. Oke, jadi kalau dilihat tadi itu simbolis, angkatan 45 ini lebih bentuknya karya sastra atau ekspresif. Kenapa sumbernya puisi? Karena puisi menurut kalangan sastrawan itu lebih cepat, ya. Apa yang terasa lebih cepat dikeluarkan, dan dia tidak alirannya ekspresif. Karena itu kalau dilihat dari segi diksinya karya sastra angkatan 45 di puisi, ini sedikit menyimpang ya dari karya mata kuliah kita, itu lebih mudah dicerna. Jadi diksinya tidak rumit, lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami maknanya. Amanat itu lebih mudah dipahami, karena dia apa yang dia dapat, apa yang dilihat, pengalamannya realis, dia ekspresikan. Gitu. Jadi itu yang menggambarkan. Jadi kita sudah bicarakan tadi ada 4 angkatan. Keempat-empat itu sebetulnya punya ciri khasnya. Ada yang romantis, ada yang realis, ada yang bentuknya simbolis, yang terakhir itu yang ekspresif. Dan kita tinggal lagi 2 angkatan lagi, angkatan 66 nanti pertemuan ke-8, angkatan 66 dan angkatan 80-an. Ya. Nah, angkatan 66 itu sebetulnya Rosian Anwar tidak sependapat. Enggak sependapat adanya angkatan itu. Karena menurut Rosian Anwar tidak ada perubahan di karya sastra. Yang ada adalah momen politik. Jatuhnya orde baru, jatuhnya orde lama, muncul orde baru. Nah, momen itu dan kesempatan oleh sastrawan mengekspresikan ikut serta dalam jatuhnya orde lama itu. Lagi-lagi Abi Yasin mengumpulkan karya-karya pada masa itu. Menurut Abi Yasin, dia punya ciri khas. Menurut Abi Yasin nih. Tapi kalau Anda lihat, Anda baca buku angkatan 66, memang punya ciri khas. Puisinya pendek-pendek dan bahasanya, diksinya tuh isi poster kayak orang demo. Ya, isi poster, bukan isi poster, itu isinya. Jadi yang populer cuma 2, puisi dan cerpen. Jadi kalau Anda lihat angkatan 66 Pak, apa novelnya? Tidak ada. Yang saya tahu ada angkatan 66. Nanti di pertemuan berikutnya kita bicarakan.
Jadi disinilah sekali lagi saya katakan pada Anda, ya sebetulnya secara tidak disengaja angkatan Pujaga Baru itu berakhirnya karya sastra dari Sumatera. Berakhirnya sastrawan-sastrawan dari Sumatera yang dulunya mendominasi angkatan Balai Pustaka Pujaga Baru. Ketika angkatan masa Jepang, angkatan itu sudah tidak ada lagi karya roman atau novel dan vakum. Nanti tahun 80-an muncul penulis, tapi bukan dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali, Putu Wijaya dari Bali, Umar Khayyam dari Jawa, Yemi Wijaya dari Jawa. Ada pun yang dari Sumatera kayak Sito Morang, tidak begitu populer, itu puisi. Kemudian Merahnya Merah, tapi dia tidak mewarnai Sumatera. Gitu. Nah, itu yang akhirnya terjadi perubahan karakteristik karya sastra kita. Nanti di pertemuan berikutnya kita bicarakan. Ada yang mau ditanyakan tentang dua kata itu? Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda cari karya sastra itu, ya saya rasa gak cukup satu, Anda baca sastra bahasa Jepang. Karena kita bicara karya fiksi, Anda baca minimal, Anda baca Tinjaulah Dunia Sana, Topan di Atas Asia, ya itu Anda baca. Itu minimal itu. Jadi tak satu jalan ke Roma itu kan bentuk gambaran juga bagaimana orang mensiasati ya perjuangan itu gitu. Jadi orang simbolis dengan cara begitu. Maksud saya dari situlah, dari kita memahami angkatan masa Jepang itu, orang baru menyadari yang namanya fabel, ya yang namanya fabel dalam sastra Indonesia. Fabel itu tahu kan tokohnya binatang. Jadi rupanya yang dulu dikatakan cerita dongeng, fabel itu orang sudah mulai menyadari itu masukkan di sastra. Yang namanya ada bentuknya fabel. Tokohnya binatang sebetulnya mencerminkan perilaku manusia. Perilaku manusia itu kan dengan binatang 11-12. Ya kan? Betul. Pelakuan binatang dengan manusia kan 11-12. Cuma kita dibantu dengan akal, dengan budi. Nah, sementara kalau hewan tidak gitu. Jadi orang baru tahu misalnya kata kancil. Karena itu orang membuat simbolis setiap perilaku manusia itu disimboliskan orang dengan hewan. Nah, jadi dengan hewan gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, habis ini pertemuan kita untuk pertemuan hari ini cukup pendek, memang. Kemarin kita juga pendek juga karena membicarakan angkatan. Karena tidak mungkin kita cari di sini kan. Sekali lagi ada baca yang menonjol pada karya sastra itu. Tapi kalau bicara angkatan 45 menurut versinya Rosyad Anwar, termasuk masa Jepang. Tapi kalau versinya Habib Yasin terpisah dia. Ya, tapi Habib Yasin tidak menggunakan angkatan 45. Dia mengatakan angkatan setelah perang. Nah, itu yang dikatakan oleh Habib Yasin. Baik, itu aja pertemuan kita hari ini, dan cukup panas. Kita akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.